Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau ngebahas sepatu lokal yang bukan vulkanisir dan uppernya itu bukan kanvas. Jadi kalau di video sebelumnya mungkin kalau teman-teman lihat gue habis ngebahas lagi dua sepatu lokal yang vulkanisir kanvas. Itu karena gue emang tertarik sama produknya emang dan ada lagi rame juga pokoknya diomongin. Nah kali ini kayak teman-teman yang tahu, kalau udah ngikutin gue tuh udah mulai lagi bosen bahas sepatu yang atasnya atau upper itu kanvas-kanvas lagi. Dan di situ gue baca dari komentar teman-teman ada yang nyaranin, "Bang, review sepatunya Ortus 8 dong." Dan ya udah habis itu ya gue kepoin lah brand ini. Gue pertama googling, ketemu Instagramnya. Pas gue liat Instagramnya kebanyakan bikinnya tuh kayak sepatu olahraga gitu ya. Sepatu futsal ada, sepatu bola yang rumput juga ada yang ada paku-pakunya gitu. Sampai akhirnya gue ngeliat videonya. Ini pas googling ya, gue juga nemu websitenya. Gue nemu video dari mereka yang menurut gue tuh bagus banget videonya, dan videonya tuh bikin gue makin penasaran sama produknya. Dan kalau mau lihat videonya kayak gimana ya kayak gini videonya guys. What if? What if? What if we keep asking what if? A weapon for a champion becomes a beater forever. You know us. You love us. You call us Ortus. We're a brand who breaks speed, builds performance, defines endurance. So what now? I think you already know our local sneakers. Because we're going to invade, disrupting everything you know. Then if you think you already know everything, guess again. Introducing Invaders. Nah, dah lihat videonya, keren banget kan? Maksudnya untuk sebuah pabrikan lokal bisa bikin video yang sinematiknya kayak gitu tuh menurut gua bagus. Terus di situ juga kelihatan kalau produknya yang diunggulin dari video tersebut maksudnya itu adalah yang tipenya Invaders ya. Dan gue cari tahu juga itu produk Invaders guys, nyampe 60.000 pairs penjualannya. Jadi sekitar 60 ribuan lah, bukan 60.000, pas banget gitu ya. Pokoknya sampai laku bisa 60 ribuan pairs itu menurut gua amazing sih buat produk lokal ya maksudnya. Dan jadi gue lihat-lihat lagi ini brand dari 2018 padahal. Jadi hitungannya sekarang 2020 baru 2 tahun berjalan. Tapi udah sebegitu seriusnya, makanya gue bilang ini kayaknya produk Ortus 8 emang nggak bisa dianggap main-main sih. So thank you banget buat teman-teman yang nyaranin kemarin Ortus 8. Tapi gue belinya bukan yang Invader justru. Karena secara logika aja Invaders udah laku 60.000 pairs, kayaknya udah nggak perlu review lagi ya. Karena ya orang-orang juga udah pada tahu kali kalau Invaders tuh kayak gimana. Dan jadinya gue milihnya yang artikel Abyssus, ABYSSUS. Nah gitu deh. Dan kalau dilihat Instagramnya sekarang pada saat video ini dibuat ya, gue taruh juga link di deskripsi di bawah. Jadi postingan terakhirnya malah tentang si Abyssus ini. Kayaknya ini emang produk terbarunya mereka. Dan gue milihnya yang warna hijau kayak gini guys. Nih dia sepatunya, bukan vulkanisir, bukan kanvas kan kelihatan. Warna hijaunya ini kalau di artikelnya namanya adalah emerald. Jadi emerald sama gold. Nah aksen-aksen goldnya ini sebenarnya sedikit sih, cuma jadinya eye catching. Kebanyakan yang warna gold ini cuma di logonya sama di tulisan Ortus 8-nya ini. Dan ini emang bener-bener bacanya ngomong-ngomong Ortus 8 ya. Karena kalau teman-teman lihat nih, Ortus 8 yang bold itu tulisan Ortusnya. 8-nya itu 8 yang thin atau yang kurusnya kayak gini. Dan ya udah, kalau bahas dari dusnya dulu ya, nih sepatunya ntar kayak biasa. Kita dibawainnya yang dus warna kayak gini sih, dan di bagian atasnya ada logo Ortus 8 sini, di bagian depannya ada medsosnya dia nih, Ortus 8 juga, dan nih bawahnya juga ada websitenya. Dan ini di sampingnya ada artikelnya sih, size-nya 42 yang gue ambil. Dan ini true to size kenanya. Gue udah sempat nyobain sebentar pas barangnya datang ya, gue asal masukin kaki aja, ternyata kaki gue muat. Terus lanjut di dalamnya lagi, kita cuma ada ini tissue paper yang polosan putih gini aja, sama ada 2 silika gel. Nah karena gue syutingnya di rumah nggak ada eri, jadi masukin lagi. Nah lanjut lagi bahas sepatunya kali ini. Nah ini teman-teman bisa lihat untuk uppernya ya, materialnya ini kelihatan kalau ini tuh emang kayak sepatu olahraga banget, tapi ini bisa dipakai buat jalan. Kelihatan dari midsole juga yang tebel, uppernya ini kelihatan banget kan, kasat mata ini kayak empuk gitu loh guys. Bantal-bantalan itu tebel gini tuh enak. Sama sebenarnya kalau bisa balik lagi tadi gue bilang dia brand baru 2018 ya.
terus 2020 tapi kelihatannya malah mature karena dia punya detail-detail something yang bikin gue seneng ngelihatnya. Pertama kayak tadi udah teman-teman lihat di dusnya, dia punya websitenya sendiri sama sosmednya itu udah hampir lengkap semuanya. Terus yang kedua adalah nih guys, ini hal kecil tapi mungkin nggak banyak diengehin sama orang-orang, yaitu shoe tree-nya atau pengganjal dalam sepatunya. Udah ada bentukannya kayak gini. Nah buat gue pribadi yang sering jajan sepatu lokal, ini belum pernah nemu yang ganjelan sepatunya aja. Ini serius kayak gini gitu loh. Sampai dibikin punyanya sendiri. Biasanya kan kalau yang udah-udah tuh kalau nggak pakai kertas roti ditumpuk jadi satu, pakai plastik gitu kan. Nah kalau ini tuh udah ada bentuknya sendiri, jadi mirip-mirip kayak kalau misalnya kita beli Jordan. Bahkan Adidas aja kadang suka ngasihnya cuma kertas-kertas doang di dalamnya. Sekarang kita bahas ke sepatunya. Ini pertama ada tagnya ini warna oranye kayak gini dan kelihatan harganya adalah 429.000. Jadi masih under 500. 450.000 juga ini masih ada kembalian. Kalau dibulatin yang 430. Ini kenapa jadi matematika sih? Gue lepas dulu ya biar ngebahasnya enak. Oke, untuk materialnya dulu nih, yang paling kelihatan di sini ada yang bolong-bolong. Ini adalah mesh. Jadi kalau mesh ini gunanya tuh selain emang lebih empuk untuk bagian uppernya tentu aja, dia juga bikin sirkulasi udara itu makin adem. Jadi biasanya kalau sepatu-sepatu yang model mesh kayak gini, teman-teman nggak pakai kaos kaki sekalipun ataupun cuma pakai kaos kaki yang hidden shock gitu yang di bawah mata kaki yang tipis banget gitu ya. Ini nggak bikin kaki kita panas karena ya ini masih ada sirkulasi udaranya dari mesh-meshnya ini. Nah terus untuk warna hijaunya yang dominan ada di bagian eyelidnya, ini tuh kayak suede atau nubak ya. Pokoknya di antara kedua itu gue nggak apal banget. Dan ini tuh rasa-rasanya tuh kasar kayak amplas sih, cuma nggak kasar-kasar amat. Kayak aspal gitu guys, jadi warnanya tuh ngedoff gitu ya. Dan sedangkan ini yang satu lagi yang warna hijaunya, ini tuh materialnya adalah kulit. Cuma ini kayaknya kulit sintetis sih. Ada di bagian tengah, terus di bagian toe-nya juga, di bagian toe depan ya. Sama di bagian belakangnya, di bagian heels. Nah sedangkan untuk warna goldnya, ini tuh kayak tadi gue udah bilang di awal, dia cuma naruh kayak logo di bagian heelsnya sini. Terus ada logonya juga di samping sini. Sama tulisan Ortus 8 di bagian depan dan di bagian lidahnya. Ngomong-ngomong soal lidah, pakai dua material ya. Tuh kelihatan. Yang bagian atasnya ini pakai kulit sintetis, sedangkan yang bawahnya atau bagian tengahnya dari lidah ini sendiri, bagian luar adalah mesh. Dan ini ada tulisan Ortus 8 sama logonya di bagian depan. Sedangkan untuk bagian belakangnya ini ada sizingnya dan ini size 42 Ortus 8 made in Indonesia. Terus bagian dalamnya atau liningnya sendiri ini pakai materialnya kain sih. Jadi bukan kulit ataupun mesh. Dan ini gunanya kalau menurut gua ini kan halus banget nih. Gua pegang-pegang pakai tangan gua sih, pakai jari tangan gua halus sih guys. Jadi nggak bikin kaki lecet. Balik lagi kayak yang tadi gue bilang, kalau teman-teman nggak pakai kaos kaki, ini nggak bikin sakit di tulang atau di kaki teman-teman nih bagian tumit belakangnya. Terus untuk talinya sendiri kita juga dikasihnya warna hijau kayak gini, pipih, dan ini hitungannya nggak tebal-tebal banget. Jadi ramping lah talinya, senada warnanya kayak uppernya. Oke, dan terus untuk bagian insole sendiri, bentar gue lihat bisa dicopot nggak nih? Oh bisa. Oke nih teman-teman bisa lihat untuk bagian atasnya kita dikasih warna oranye dan ini tuh kain ya, masih dilapis kain warna oranye. Ada tulisan Ortus 8-nya sama ini Ortshock. Nah jadi kalau Ortshock ini adalah teknologinya mereka si Ortus 8 dalam mendevelop insole-nya sedemikian rupa kayak gini tuh dimolding dengan bahan materialnya dari EVA. Jadi kalau teman-teman biasanya tuh taunya dari foam ataupun dari spons busa gimana gitu ya, biasa insole di sepatu lokal lainnya. Kalau ini materialnya beda guys. Pas kita pencet-pencet juga nih, pas gue pencet-pencet kayak gini ya, empuknya tuh beda. Mantep aja gitu loh empuknya, bukan empuk banget kayak lemes gitu bukan. Cuma emang enak aja gitu loh diinjeknya. Karena kan gue juga udah nyobain sepatu ini pas lagi datang ya. Terus kalau ngomongin soal midsole sama outsole-nya ini sendiri tuh setelah gue baca-baca lagi ya, mereka itu tim R&D-nya Ortus 8 udah menyesuaikan keinginan orang-orang Asia seperti kita ini. Pengennya tuh yang pertama adalah soal durability. Jadi sepatu ini bisa dipakai lama. Makanya kelihatan juga nih dari tebelnya yang sekiranya ini bakalan awet. Terus yang kedua adalah soal fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ya udah dia bisa ngikutin jari kaki kita kayak misalkan kita melangkah kayak gini nih, teman-teman bisa lihat ini tuh lentur. Sama kalau teman-teman perhatiin, nih yang bagian putihnya pada saat gue tekuk-tekuk gini nggak ngebekas tuh. Ada sebelumnya sepatu yang gue bahas, sepatu lari juga ya, sepatu running. Itu ya maksudnya sepatu jalan yang bisa dipakai lari.
Dan kalau ditekuk kayak gini, dia putih-putihnya ngebekas. Sedangkan kalau yang Ortus 8 ini enggak tuh. Bisa kelihatan ya. Dan yang terakhir adalah soal ringannya sepatu ini. Jadi dikasih yang tebel, dikasih yang fleksibilitasnya oke, dan ini nggak berat guys. Serius ini ringan. Serius deh. Dan gue kebetulan nggak bawa timbangannya, nanti gue taruh aja di deskripsi di bawah berat sepatu ini berapa gram gitu ya. Dah. Terus lanjut lagi soal outsole-nya masih sama. Ini ada ciri khasnya si Ortus 8 di bagian bawah nih, bagian tumit. Ada logonya dia yang bulat kayak gini, ada tanduknya. Dah, pokoknya biar nggak penasaran, ini gue kasih lihat outfitnya kayak gimana. Yang pertama gue pakai kaos kaki dan yang kedua nggak pakai kaos kaki gitu ya. Silahkan dilihat. Nah, tadi udah lihat outfitnya kayak gimana, bagus kan? Ini hal yang pertama gua rasain justru ada di bagian tali sepatunya dulu sih guys. Jadi tali sepatunya ini yang pipih sama ramping menurut gua bikin gampang banget buat ngiket tali sepatunya. Terus kalau misalkan teman-teman risih sama tali sepatunya yang mungkin beranggapan kalau yang segini tuh kepanjangan, ini dimasukin ke dalam kaki kita, diselipin, ini jadinya nggak ngeganjel kaki gitu sih. Masih lebih enak dipakai jalannya. Terus untuk empuknya ya ini empuk, aman-aman aja buat dipakai sehari-hari. Dan gue yakin kalau misalnya teman-teman pakai sepatu ini seharian juga kaki nggak pegel. Karena nih bantalan yang ada di dalam innernya atau di dalam liningnya ini tuh emang ngebantu banget sih. Tebel banget kan kelihatannya, dan ini tuh empuk gitu loh guys. Pinggir kiri kanan ya kiri kanan sininya nih sama belakang juga sih. Dan kalau teman-teman ikat talinya kenceng, ini juga berasa kayak dipeluk. Karena untuk bagian lidahnya sendiri, tuh bagian dalamnya, ini tuh ada busanya juga di dalamnya. Nah, kesimpulan gua jadinya ini sepatu sebenarnya bukan kaleng-kaleng ya local pride-nya. Bener-bener lokal yang serius. Teman-teman tuh wajib banget pertimbangin sepatu Ortus 8 ini. Dan gue pun jadinya penasaran nih, kalau misalkan Ortus 8 juga anggaplah misalkan gitu mereka bikin sepatu vulkanisir yang bahannya kanvas, itu bakalan seserius apa sih? Gue malah penasaran gitunya juga sih guys. Ya tapi gue senang pokoknya si Ortus 8 bikin sepatu model kayak gini. Gue juga fresh jadi ngebahasnya nggak kanvas melulu, dan ketemu sepatu yang materialnya mesh di bagian luar dan bagian dalamnya juga ini pokoknya jadi sebuah refresh lah untuk ngebahas sebuah sepatu lokal. Ditambah nih, kalau biasa ya, kalau gue tuh suka ngomongin detail lagi, teman-teman kalau ngeliatin soal lemnya, serius guys, ini sepatu lokal bener-bener lemnya tuh rapih, mulai dari sebelah kiri, kanan, belakang, bahkan bagian depan ini kan agak nekuk begitu ya, bagian outsole-nya nekuk ke depan, dan ini tuh lemnya bisa teman-teman lihat rapih guys. Sama kalau ngeliat jahitan juga gue ngeliatnya nggak ada yang bleber, cutting-cuttingan materialnya juga ini rapih semua. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman punya duit 450.000 dan bosen banget sama sepatu vulkanisir kanvas materialnya, pengen nyobain sepatu lokal lainnya, dan ya udah, ini sepatu Ortus 8 Abysus gue bisa rekomendasiin buat teman-teman cobain. Nggak bakalan nyesel sih buat ngeluarin duit seharga 450.000, ya masih ada kembalian lah ibaratnya gitu. Dan satu lagi ini soal warna, tapi ini ya selera sih ya. Ini warna hijaunya tuh warna hijau lumut kayak gini, gue suka ngelihatnya karena warnanya tuh termasuk netral. Jadi kalau teman-teman punya atau pakai celananya yang warna hitam, ini masuk sih guys. Soalnya kan ini warna hitam juga kelihatan samar-samar di bagian meshnya nih yang bulat-bulat kayak gini. Dan ya udah aman-aman aja sih menurut gua. Ini warna putihnya juga ngomong-ngomong kan agak-agak glossy nih bagian midsole-nya. Menurut gua ini gampang dibersihin sih kalau misalnya kena kotor-kotor simple kayak becekan ataupun kena aspal di jalanan kalau temen-temen pakai sepatunya naik motor gitu. Gampang kok ini dibersihin, pakai tisu basah aja setiap habis selesai pakai,
hilang. Gitu guys. Ya udah, paling segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Boleh dong dikasih tahu lagi brand apa sama tipenya ya. Tipenya apa kalau misalkan gue mau bahas lagi sneakers lokal tapi yang material bukan kanvas. Gitu ya guys. Sip. Nggak usah di-like, nggak usah di-share, dan nggak usah juga di-subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan, siapa tahu nambah pahala. Gua rasa sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.